Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading dengan tema karma orang ketiga. Entah itu pelakon, entah itu pebinor ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, follow, dan komen ya. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Kita mulai ya guys ya. Pada saat saya shuffle, kalian bayangin orangnya, sebut namanya ya. Oke, karma orang ketiga. Karma orang ketiga Oke, kalau dilihat karma orang ketiga ya, dia nih sayang banget sama orang yang kamu dilingkan, dan dia berharap, sebenarnya ada rasa sayang, cuman lebih ke menahan dalam mengekspresikan gitu ya perasa cintanya. Jadi si orang ketiganya ini nih kayak cinta sendiri gitu loh, karena orang yang kamu dilingkan ini ternyata hanya berusaha untuk menjaga hubungan baik. Dia menyesali sudah meninggalkan kamu, sudah ngeduain kamu, apapun itu ya, karena ternyata dia baru tersadar bahwasanya kamu adalah orang yang baik, rezekinya bagus, banyak keberuntungan, dan dia sangat nyaman sama kamu. Tetapi ketika dia sama tetapi ketika dia ngerasain hidup bersama orang ketiganya ini, dia ngerasain nggak ada ketenangan itu, dan dia ngerasain bahwasanya orang yang berdiling sama dia ini sekarang itu cuma memanfaatin dia doang gitu loh ya. Sorry ya, aku harus ngomong kayak gitu. Sebenarnya karmanya adalah apa yang dia dapat dari kamu itu sirna semua, hilang semua, keberuntungan, rezeki, kenyamanan, itu semua hilang ya. Jadi karmanya itu ternyata, kalau selain cinta sendiri nih orang ketiga, dia ngerasain kok gue malah hidup sama dia nih, orang yang kamu dilingkan, malah nggak seperti yang gue nggak seperti dengan ekspektasi gue gitu loh. Oh, ternyata orang ketiganya juga ngerasain bahwasanya, oh ternyata gue salah menduga nih, gue kira yang bawa rezeki, yang banyak keberuntungannya tuh orang yang kamu dilingkan, ternyata bukan gitu, tapi lebih ke kamu yang nonton ini gitu loh ya. Jadi karmanya nggak sesuai ekspektasi. Orang ketiga itu berpikir bahwasanya kalau gue hidup sama orang yang kamu dilingkan ini, maka hidupnya tuh sama dengan apa yang dia lihat, apa yang dia lihat di permukaan aja. Ternyata pas dia menjalin hubungan dengan orang yang kamu dilingkan, itu semua nggak seperti kelihatannya. Ternyata
orang karma orang ketiga ini berpikir bahwasanya nggak sesuai ekspektasi gue ya, ternyata yang bawa rezeki, yang bawa keberuntungan itu orang yang dia tinggalkan gitu loh ya, gitu. Jadi ya dia kayak kok gini sih, gue tuh nggak mau kayak gini loh gitu sebenarnya ya kan. Dan dia ngerasa gimana ya, karmanya tuh nggak bisa tidur deh pokoknya, insomnia, kepikiran terus gitu ya, dan berusaha untuk menjaga kestabilan keuangan karena ternyata nggak baik gitu keuangannya gitu loh ya. Itu yang aku rasain sih. Rodanya malah berputar ya, yang dia berpikir dia bisa naik lagi, bisa meningkatkan taraf hidup, malah ternyata turun gitu loh taraf hidupnya, nggak seperti apa yang dia lihat gitu ya. Dan akhirnya nih orang ketiga ini berpikir bahwasannya ya gimana ya, udah terlanjur gitu kan, gue udah ada yang mungkin udah ada yang nikah ya gitu, ada yang akhirnya berpikir ya menjadi kejadian ini ngebuat dia jadi kayak tersadar kalau yang gue lihat ya, tersadar dan berusaha untuk gimana sih caranya nih biar bisa biar bisa seperti apa yang dia ekspektasikan selama ini gitu, dengan cara ya mungkin nge-push orang yang kamu di lingkungan untuk kerja keras, atau ya dia saat tidak bersama kamu ya malah orang ketiganya yang jauh lebih kerja keras gitu loh. Mungkin bisa juga ada ya orang yang kamu di lingkungan ini ngomongnya tuh gombal gitu, misalkan tanpa gini loh, tanpa ingat jasa kamu gitu, dia merasa dia yang kerja, dia ngerasa dia yang cari rezeki, mengenyampingkan kamu sebagai pembawa rezeki, jadi seolah-olah nih orang ketiganya tergiur, jadi dia kayak ngerasa ketipu juga gitu. Oh ternyata bukan lu yang bawa rezeki, lu cuma kerja doang, pembawa rezekinya itu orang yang lu tinggalin di belakang gitu loh ya. Ya sayangku, gue suka banget ya sama vokalisnya, Stress No. Dia itu base campnya di Permata Timur Bekasi kalau nggak salah, sama teman SD gue Felicia. Om Bahar Laut kan nama omnya, ganteng loh, cowok banget. Iya, dia tahu sih kalau orang yang kamu di lingkungan ini masih punya chemistry sama kamu. Ya dia ada tahu bahwasannya nih red flag banget ya, ternyata orang yang gue pilih gitu loh, gue bela-belain untuk dapetin dia, ternyata dia red flag banget orang. Walaupun berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan kehidupan baru, cinta baru, tetap aja nih orang yang dia di lingkungan itu banyak pakai topeng gitu ya, dan ketergantungan juga gitu. Ya itu sih yang gue rasain. Iya, dia berusaha untuk meningkatkan harga diri dia, walaupun sebenarnya dia tahu sih ini 50-50 ya, udah sih dia ngerebut sebagai orang ketiga, nggak punya harga dia mencoba menaikkan, tapi kok kayaknya berat banget ya gitu loh. Jadi dia kayak gila, gue nyesel banget, gue ngerasa ketipu banget, ternyata omongannya dia selama ini tuh bukan dia tapi orang yang dia dilingkan, dalam artian membawa rezekinya gitu loh, ngerti kan? Mungkin dia ngomong gini, ya gue kan berasal dari keluarga kaya, gue ngerintis usaha gitu, tanpa dia ngebawa kamu
ngebawa diri kamu. Jadi percaya aja tuh orang, ternyata pas udah berjalan, oh ternyata yang bawa rezeki itu diri kamu, yang bawa keberuntungan tuh diri kamu gitu loh. Ngerasa ketipu kan? Ya dia berusaha menerima sih akhirnya, berusaha menerima untuk ya udahlah, ini mau gimana lagi ya, ini udah jalan hidup gue, dan berusaha untuk udahlah pasrahin aja lah. Tadi ada ini juga ya, The Hangman ya, dia berusaha untuk memperbarui apa sih yang dia butuh, kasih sayang, ya udahlah gitu kan. Dengan adanya kejadian ini, dia ada jadi lebih bertumbuh. Oh ternyata yang seperti yang gue lihat tuh nggak seperti apa yang gue rasa ya gitu. Awalnya dia ngejudge kamu nggak bener, nggak baik. Ternyata pas udah ngejalanin, oh ternyata justru pasangan dia itulah yang sekarang jadi sama dia itulah yang nggak baik gitu. Dia berusaha sabar, dia kayak ngerasa kesepian gitu deh ya. Tidak, makanya jangan suka ngerebut punya orang, nggak baik ya. Dia memang dia tahu sih, dia negatif banget sih. Di sini erat kompetisi banget ya. Dia emang sadar diri bahwasanya pada saat mau ngambil orang yang kamu dilingkan ini, dia tuh negatif banget, menghalalkan segala cara. Dia sadar itu. Ternyata gila ya, gue mungkin ini karma gue kali gitu. Akhirnya ternyata gue dapet dia tuh malah zong banget gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Dia lagi sedih banget, patah hati banget, sakit banget hatinya ya. Dia tahu sih emang pasangannya dia pakai topeng yang tadi ada ya, deception nih keluar lagi, banyak pakai topeng. Ternyata topengnya yang selama ini dia pakai ketahuan semua gitu, dan dia berusaha untuk mengulang dan mencocokologi gitu ya dengan kejadian yang di masa lalu, dengan omongannya dia. Ternyata ya fix nih, sebenarnya yang nggak baik nih adalah pasangan yang udah gue rebut ini, orang yang udah gue rebut ini dari orang sebelumnya, yaitu kamu gitu ya. Dan dia lagi banyak berkaca sih, jadilah emang ini kesalahan gue, dan dia berusaha untuk apa yang dia pilih itu menjadi hubungan yang lebih baik, lebih sehat buat dirinya dia lebih nerima, dia lebih bertumbuh gitu ya. Ya udahlah, ini udah kejadian, mau gimana next, berarti gue nggak boleh ngeliat seperti apa yang terlihat gitu loh ya. Ternyata gue pikir enak jadi pasangannya dia, ternyata enggak gitu kan. Iya, dia jadi tahu kebenarannya sih, dan berusaha untuk bertumbuh ya, punya kestabilan emosi, karena asli jomplang banget. Dan ini memang karma ya, karmic ini hubungan karmic relationship buat dia. Dia kayak dia ngerasa dihianatin gitu, ditusuk dari belakang, karena kalau segininya sih sama gue gitu kan. Ya salah gue juga sih yang udah ngerebut lo dari orang lain gitu ya, dari kayak gitulah. Sabar ya sayang, kamu sabar ya. Ya kayaknya ini nggak usah deh ya. Oke, jadi kalau menurut saya ya, intinya karma untuk orang ketiga itu adalah gini ceritanya nih. Jadi dia tuh ngelihat hubungan kamu sama dia tuh kayak indah-indah aja, berkecukupan finansial segala macam, dan dia berusaha untuk ngerebut semuanya gitu kan. Tapi ternyata zong. Kenapa? Ternyata dia kemakan omongan dari orang yang kamu dilingkan. Ternyata orang yang kamu dilingkan ini banyak memakai topeng, bohong gitu ya, nggak baik lah intinya. Dan setelah dijalanin, mungkin ada yang udah nikah, punya anak, ada juga yang mungkin pernah ngejalanin dan putus, itu juga ada. Mungkin lagi ada yang proses, itu juga. Dan dia berpikir bahwasanya oh ternyata yang nggak baik itu ternyata dia, bukan pasangannya, yaitu kamu gitu. Selama ini gue juga dibohongin, ditipu, dan hancur banget perasaan dia gitu. Ternyata gue mati-matian ngerebut dia, udah taunya yang gue rebut, yang gue mau itu gak sesuai ekspektasi gue, gak sebahagia itu. Gimana perasaan pasangannya ya sebelum gue atau kamu ya gitu. Dan dia ngerasa
kok sama dia, bukannya hidup gue enak, malah gue harus berpikir dan gue harus bekerja keras karena ekonominya turun gitu. Oh ternyata pembawa rezekinya, pembawa keberuntungannya adalah diri kamu, bukan si orang ini. Memang kelihatannya dia yang cari, dia yang kerja, tapi kok pas sama gue malah menurun ya. Ternyata yang membawa keberuntungan dia baru tahu adalah diri kamu ya. Oke, ini aku merem ya. Ada kibik, ada mama, ada alfa, ada C Chandra, ada Y Yengki. Didominasi oleh warna merah. Ada apakah merah? Aku nggak suka merah. Ada J Jakarta, oke. Sekarang kita ke angka. Ada 15, ada apa nih? Dulu. Ini tuh X ya. Oh, ini tuh huruf apa, bagi. Titik, strip, titik, bagi. Ya, mungkin dia pikir dia akan kebagian kali ya. Gitu ya. Ternyata enggak, malah dia zong. 16, nomor rumah, nomor tanggal jadian juga bisa. X mantan, ya ternyata yang bawa keberuntungan adalah mantannya, yaitu kamu. Mantan pacar, mantan istri, mantan suami. 5, dan terakhir kali 14 ya. Oke, jadi sekali lagi, oh iya aku lupa, aku mau promosi dikit. Yang mau private reading boleh. Sampai lupa tuh promosi. Promosi garam ya, yang pink 25, yang putih halus 20, yang putih kasar 15. Ini bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh dengan cara minum, mandi, masak, ngepel ya, untuk tenang, no drama-drama, rajin ibadah, membuka pintu-pintu rezeki dan membuka aura positif ya gitu. Oke. Nah terus udah gitu yang mau diterapi untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, black magic, autis, insomnia, bipolar, mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, ada pelakor, ada pebinor, diblokir, itu bisa diterapi. PP akomodasi makan ditanggung pasien, biayanya 500.000. Aku ada di seputaran Depok ya. Nah ini intinya adalah yang tadinya dia berpikir bahwasannya bisa hidup seperti yang kamu rasa enak di penglihatannya, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Dia banyak dibohongin, pasangannya banyak pakai topeng, terus udah gitu ekonominya turun ya, nggak ada keberuntungan. Terus orang juga ngelihat dia tuh negatif karena dia sebagai pelakor atau pebinor, orang ketiga gitu ya. Dan ya dari pihak keluarga juga ada penyesalan sih ya, dari pihak keluarganya dia orang ketiga jadi sama pasangan kamu. Dan yang aku rasa ya karmanya adalah intinya tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Dia ngebayanginnya kayaknya gue bakal hidup enak, gue bakal hidup wah, ternyata enggak gitu loh ya. Jadi 180 derajat dari ekspektasi dia, intinya gitu. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.